Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan mahasiswa Al-Fitrah Prodi Akhlak Tasawuf rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan teks kitab Qawaidut Tasawuf karya Al-Imam Ahmad Zarruq Al-Fasi. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala al-qa'idatu sabi'atu. Kaidah yang ketujuh. Setelah sebelumnya kita membaca kaidah 5 dan 6, kita lanjut ke kaidah ke-7. Al-ishtiqaqu qadin bimulahadhati ma'nal mushtaqi wal mushtaqi minhu. Al-ishtiqaq, pencarian akar kata. Jadi ishtiqaq itu sudah menjadi sebuah ilmu. Dia masuk dalam rumpun ilmu bahasa. Ilmu pencarian akar kata. Bisa ditemukan akar kata tersebut karena ada munasabah, ada kesesuaian baik dari makhraj ataupun hurufnya. Di sini dikatakan al-ishtiqaqu qadin. Ishtiqaq, akar kata ishtiqaq atau pencarian akar kata qadin, memutus atau menghukumi, bimulahadhati, lebih tepatnya dihukumi atau ditentukan, bimulahadhati ma'nal mushtaqi wal mushtaqi minhu, dengan memperhatikan makna mushtaq dan mushtaq minhu, baru dihasilkan ishtiqaq. Jadi ishtiqaq itu menentukan, menjadi hakim qadin, makna yang terdapat pada mushtaq dan mushtaq minhu. Mushtaqnya di sini misalkan lafadz tasawuf, terma tasawuf. Terma tasawuf ini mushtaq namanya. Sebuah lafadz atau istilah yang sedang dicarikan akar katanya itu namanya mushtaq. Kemudian mushtaq minhu. Mushtaq minhu itu adalah akar kata yang ditemukan. Misalkan dikatakan tasawuf minas sofa. Jadi tasawuf adalah mushtaq, as-sofa mushtaq minhu. Begitu. Nah, ishtiqaq ini menentukan makna mushtaq dan mushtaq minhu. Famadlulul mushtaqi mustash'irun min lafdhihi. Apa yang ditunjuk oleh mushtaq, oleh tasawuf misalkan, tadi saya contohkan, mustash'irun bisa dirasakan min lafdhihi, dari lafadznya. Jadi sekedar kita mengetahui akar kata tasawuf minas sofa misalkan, kita akan terbayang atau bisa merasakan madlulnya, apa yang ditunjuk oleh kata tasawuf. Fa in ta'addada syu'uruh. Jika madlulnya, apa yang ditunjuk oleh mushtaq itu berbilang, tidak hanya satu, maka secara otomatis ta'addada syu'uruh, perasaan atau indikasi yang muncul di dalam diri itu juga menjadi berbilang. Thumma in amkanal jam'u faminal jami'. Kemudian kalau dimungkinkan disinkronkan antara
madlul yang berbilang tersebut, maka itu dianggap al-jami', dianggap satu kesatuan. Wa illa ay wa illam yumkin al-jam'u, kalau tidak mungkin dijamak, disinkronkan, diharmoniskan, fakullun yulahid makna ma fahimah. Maka setiap orang harus memperhatikan setiap makna yang dipahami dari masing-masing mustaq minhu, dari masing-masing akar kata yang telah ditemukan. Jadi jika tidak memungkinkan disinkronkan seluruh akar kata yang ditemukan, maka masing-masing memperhatikan makna yang memendar atau yang dipahami. Insalima'an mu'aridin fil aslih, selama aman atau selamat dari kontroversi di dalam asal muasal kata tersebut. Jadi kaidah ini akan menjelaskan kata tasawuf itu diambil dari akar kata apa. Mustaq mimma yushtaqu lafzut tasawuf. Lafaz tasawuf ini diambil dari akar kata apa. Wa qad kasuratil aqwalu fi ishtiqaqit tasawuf. Telah banyak pendapat mengenai ishtiqaq akar kata tasawuf. Wa amsat bil haqiqah khamsun. Adapun yang paling mendekati hakikat tasawuf itu ada 5. Jadi kalau ditanya akar kata tasawuf itu dari apa sih? Itu menurut Imam Zarruq Al-Fasi, yang paling mendekati hakikat tasawuf, esensi tasawuf itu ada 5. 1. Awwaluha, yang pertama, qaulu man qala as-sufah, adalah pendapat yang mengatakan tasawuf itu dari sufah. Sufah itu maknanya kapas. Kenapa demikian? Li'annahu ma'allahi kasufatil matruhah la tadbira lahu. Karena seorang sufi itu dia bersama Allah seperti kapas yang dibiarkan begitu saja, tidak ada kehendak, tidak ada hak bagi dirinya untuk mengurusi dirinya sendiri. Artinya seorang sufi itu pasrah pada Allah 100%, seperti kapas yang dilempar begitu saja. Jadi kapas itu kan kalau dibiarkan, dia diterbangkan angin kemana saja. Nah, seorang sufi itu seakan-akan seperti itu. Dia mirip dengan kapas yang tidak ada daya untuk mengurusi diri sendiri, mengatur diri, semuanya karena diatur oleh Allah. Dalam makna dia hanya mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi tidak mengikuti keinginan hawa nafsunya, seperti kapas yang diterbangkan dan tidak mempunyai daya apapun. Asani, yang kedua, annahu min sufatil qafa. Pendapat kedua mengatakan tasawuf ini diambil dari sufatil qafa, dari bulu yang ada di leher bagian belakang, tengkuk di sini. Ini kan ada bulu-bulu halus. Nah, bulu-bulu halus atau bulu kuduk kata orang Indonesia, itu sufatul qafa. Wajhu syibihnya di mana? Letak keserupaannya dengan bulu kuduk. Liliniha, terletak di lin, lembutnya. Jadi bulu
yang di belakang tengkuk, di belakang leher bagian belakang ini, punggung ya, tengkuk ini sangat halus. Nah, seorang sufi, fas-sufi hayyin layyin kahiyya. Seorang sufi itu hayyin, mudah, orangnya gampangan tapi tidak murahan ya. Gampangan di sini maksudnya easy going, gak bikin ruwet orang. Terus juga dia layyin, lembut, hatinya lembut. Kahiyah seperti bulu kuduk tadi. Ats-tsalitsatu yang ketiga, annahu minas sifah. Jadi kata tasawuf itu diambil dari kata sifat. Kenapa? Il jumlatuhu, karena inti dari ajaran tasawuf adalah ittisafun bil mahamidi, bersifatan dengan yang terpuji, sifat-sifat terpuji, wa tarkul awsafil madhmumati, dan meninggalkan sifat-sifat tercela. Itu yang ketiga. Yang keempat, ar-rabi'u annahu minas sofai. Tasawuf diambil dari kata sofa, artinya bersih, jernih. Wasuhiha hadzal qawlu hatta qala Abul Fatah Al-Busti rahimahullah. Yang membenarkan pendapat ini adalah pendapat Abul Fatah Al-Busti. Dia mengatakan dalam sebuah gubahan syair ya, takhalafan nasu fis sufi wa ikhtalafu. Takhalafa, berbeda pendapat, saling berbeda pendapat manusia fis sufi, tentang makna sufi. Wakhtalafu, dan mereka berbeda pendapat jahlan, karena bodoh. Jahlan wa dhannuhu mushtaqqan minat sufi, karena bodoh. Wa dhannuhu, dan manusia, orang-orang itu mengira bahwa tasawuf, bahwa sufi mushtaqqan minat suf, diambil dari kata suf, wall. Walastu anhalu hadzal isma ghaira fata, dan saya termasuk orang yang tidak sependapat dengan penamaan seperti ini. Ghairu fata, makna tasawuf kata Al-Busti adalah seorang pemuda yang sofa fasufi hatta sumya sufi. Seorang pemuda atau salik yang berusaha membersihkan diri, sofa, membersihkan diri, fasufiyah, maka kemudian dia dibersihkan dirinya, dibersihkan batinnya oleh Allah, hatta sumiyas sufi, sehingga dia disebut sufi. Jadi pendapat keempat ini mengatakan tasawuf itu dari sofa, sufi itu fatan sofa fasufiyah. Al-khamisuf, adapun pendapat yang kelima, annahu mangkulun minas suffah, dinukil dari kata-kata suffah. Li'anna sahibahu tabi'un li ahliha, karena seorang penganut tasawuf itu mengikuti jejak ahlus suffah. Fima athbatallah, dalam perkara yang telah ditetapkan Allah lahum, bagi ahlus suffah, minal wasfih, dari predikat haitsu qala. Jadi ahlus suffah itu adalah sekelompok sahabat yang tidak memiliki famili di kota Madinah, dan mereka hidup di masjid Rasulullah SAW. Jumlahnya variatif ya, ada yang mengatakan 700, pernah nyampe
jumlahnya 700, ada yang mengatakan 300, ada yang mengatakan 200. Ini berarti pasang surut. Nah, mereka ini disebut ahlus suffah. Dan ahlus suffah ini mendapat predikat langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah surat Kahfi ayat 28 berbunyi yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jadi mereka ini yad'una rabbahum, berdoa kepada Tuhannya bil ghadati, di waktu siang, wal 'ashyi, dan di waktu malam, yuriduna wajhah, semata mengharapkan ridho Allah. Jadi di tafsir Baghawi disebutkan bahwa asbabun nuzul ayat ini ada salah satu pembesar Bani Mudhar, yaitu Uyainah bin Hisn al-Fazari. Dia mendatangi Nabi dan meminta kepada Nabi, wahai Muhammad, jika engkau berkenan mengusir ahlus suffah ini, maka kami, kata Uyainah, kami beserta pembesar Bani Mudhar semuanya akan ikut engkau masuk Islam dan menjadi pengikutmu. Tapi kami tidak sudi jika ahlus suffah ini tetap kamu biarkan berada di masjidmu, karena mereka ini bau, jarang mandi, pakaiannya itu ya hanya satu potong, itu ahlus suffah, dan pakaiannya wol, seperti digambarkan di dalam Hilyatul Auliya tentang keseharian ashabus suffah. Dan mereka itu kalau makan yang menunggu santunan. Itu asbab nuzulnya. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang sidik billah, yang mempunyai kesungguhan hati, yang hanya dihadapkan untuk Allah, sehingga mereka mendapat anugerah sebuah predikat yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wa hadha huwal aslu alladhi yurja'u ilaihi kullu qawlin fihi. Dan ini adalah asal usul alladzi yurja'u, yang bisa dijadikan kembali, yang bisa dikembalikan kepadanya setiap pendapat di atas. Jadi wallahu a'lam. Jadi Imam Ahmad Zarruq ini seakan-akan menegaskan bahwa istiqaq atau tasawuf itu mustaq dari suffah. Ini adalah pendapat yang paling favorit menurut Imam Ahmad Zarruq. Jadi Imam Zarruq lebih memfavoritkan pendapat yang kelima, yang mengatakan bahwa tasawuf itu berasal dari akar kata suffah, ashabus suffah.